Baiklah. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian, masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Sejarahnya bersambung ya. Cuman saya buatkan subjudul. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Dzu Nuwas menjadi Raja Yaman. Pegangi dulu ini ya. Ini sudah nanti jadi inti bahasan kita ini. Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu Jazirah Arab, di sudut, bukan Jazirah Arab sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam, negeri Kaisar, Romawi. Memang Nasrani kan? Ada satu pendeta, dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion. Finion ini berangkat dari negeri Syam. Dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu. Karena mereka sudah tahu. Mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah. Dia mau dakwakan agama Nasrani ini. Tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam, utara Jazirah Arab, mau menuju ke Yaman, selatan Jazirah Arab, di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama, itu diserang oleh perampok, sehingga membuat si Femion ini ditawan. Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia menjadi ditawan teman-teman sekalian, dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya, dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kayak karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karamah aulia ya. Ada memang dalam pemahaman di Sunnah wal Jamaah, ada orang-orang yang sangat soleh, maka mereka diberikan karamah. Karamah kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan, gitu kan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya, gitu kan. Bacaan Qur'annya, dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah, si Firman ini karena alimnya, ibadahnya bagus, sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang, gitu kan. Maka mulailah bertanya si pimpinan ketuanya, bertanya sama dia, "Hai, agamamu apa, Finion? Apa yang kau lakukan sampai gelap? Zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, tidak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang." Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani. Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, "Enggak, saya enggak mau." Lalu kata Fimion, "Begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah." Kata tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu." Kata Finion, "Baiklah, kumpulkan masyarakat Najran." Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir, hangus, terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran. Sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali, pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahalah, tahu ya? Tahu nggak? Mubahalah itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Beliau pernah menyurat ke wilayah Najran, ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani, kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya Nabinya, ini loh bukti-buktinya, gitu kan. Dalam kitab kalian temukan ada nama saya disebutkan. Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman. Mereka akhirnya mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah, lalu berdialog dengan Nabi SAW. Setelah 3 hari berdialog, Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen, mereka masih ragu. Maka Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Mubahalah itu Nabi SAW datang, bawa keluarganya, pendeta-pendeta ini bawa keluarganya, lalu mereka bersumpah minta kepada Allah agar Allah menghukum siapa yang salah dan menyelamatkan siapa yang benar.
Waktu mereka, Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain, datang radhiyallahu anhu majma'in di dekat gunung, dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya. Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ ada asap hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan, demi Allah ini tanda-tanda. Kalau kalian mau bermubahalah sama orang ini dan dia betul Nabi, kita akan hancur nih. Lebih baik nggak usah. Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizyah. Mereka tidak masuk Islam tapi mereka pada saat itu membayar jizyah. Ini sedikit histori bahwasanya wilayah Najran terkenal sekali dengan Nasraninya. Dan awal masuk Islam, awal masuk Nasrani karena kisah Firmion tadi ini. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik, sekarang Firmion ini setelah dia sebarkan Nasrani segala dan sampai dia mati, di Najran ini banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, dia tangkap dari Firmion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu, dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Dzunuwas tadi. Iya kan? Dzunuwas ini yang telah membunuh Khunai Shanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Dzunuwas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya, Dzunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu. Dia menobatkan diri menjadi Tuhan, Dzunuwas, ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan, dan memang orang-orang ngakuin dia. Dzunuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Dzunuwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan, kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Jadi Dzunuwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Dzunuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman, di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman, tapi ini histori saya tidak temukan secara jelas di dalam buku-buku sejarah, cuma disebutkan dalam beberapa referensi saja ya. Kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk ke Yaman sebelum Dzunuwas, ayahnya Dzunuwas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Dzunuwas, Dzunuwas jadi raja, Dzunuwas mengaku Tuhan, lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Dzunuwas, seperti itu. Tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih. Intinya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya mau mendakwai orang-orang Yahudi, ternyata sudah pindah agama, mereka menyembah Tuhan rajanya pada saat itu. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu, kapan bisa keluar, tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Dzunuwas punya penyihir yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Dzunuwas, wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat, dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi Anda. Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran. Buat sayembara besar-besaran di Yaman, bagaimana supaya
datang anak-anak muda yang cerdas yang siap belajar sihir. Seperti itulah. Berjalan waktu teman-teman sayembara berjalan, ya. Sayembara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos. Ada seseorang bernama Waddah. Waddah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos. Satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Waddah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh Dhu Nuwas. Pokoknya dia cuma belajar. Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir. Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani. Dia sempat lewat, dia masuk. Dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir. Lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani. Tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini. Sambil dia belajar sihir. Bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya. Juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini si Waddah kemudian keluar pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada hewan yang menahan masyarakat. Waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak, tempatnya penyihir di atas gunung, turun ke bawah ke kota harus lewat lereng gunung. Di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan, cuma dalam hadis Bukhari disebutkan dabbah. Hewan ini menahan jalan. Lalu anak muda ini mulai berpikir, orang-orang mulai berbicara, ini ada anak muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami nggak bisa, hewan ini dorong, nggak bisa, pindahin nggak bisa, karena jalan setapak kecil, entah dari mana hewan itu datang, dan hewan ini juga kayak ketakutan, kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir. Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillah, Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu. Ya, dalam sebagian athar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu mati, kemudian jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir, emang penyihir selalu bilang, hai Waddah, kalau kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasehatnya raja. Syaratnya satu, takutin manusia. Gitu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya takut-takutin, gitu kan. Pakai tengkorak lah, tempat yang gelap lah, segala macam lah. Ya. Apa sajalah, merubah wujud dari kecil menjadi besar, tidak bergerak menjadi bergerak. Semuanya itu adalah alam sihir. Gitu. Maka Waddah ini sangat tahu ilmu sihir. Kalau ini semua dusta. Mulailah Waddah ini mendakwakan agama Nasrani di wilayah Yaman.